شعاراتهم لا سياسة في الرياضة. كل التحايا والتقدير لإندونيسيا. ننتقل إلى محمد. ماذا قال محمد؟ يقول استبعد إبراهيم وهذه الرأسية والمتابعة. لا 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 لا. Kontroversi ini memanas setelah insiden di matchday ketiga Grup C, kualifikasi World Cup 2026. Di mana pertandingan antara Bahrain dan Indonesia memicu protes keras dari pecinta sepak bola lokal maupun interlokal. Pada pertandingan tersebut, wasit Ahmed Alkaf menjadi pusat perhatian setelah memberikan perpanjangan waktu hingga menit ke-99. Lantaran gol yang tercipta telah melewati masa tambahan waktu, yang awalnya sudah ditentukan oleh wasit Ahmed Alkaf hanya 6 menit. Keputusan tersebut memungkinkan Bahrain untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 yang memicu kemarahan supporter skuad Garuda. Ribuan pendukung Indonesia menyuarakan protes secara online, menuduh wasit melakukan kecurangan dan menginginkan adanya tindakan tegas dari FIFA dan AFC. Situasi ini semakin memperburuk hubungan antara kedua tim, dengan Bahrain merasa khawatir akan keselamatan mereka saat bermain di Gelora Bung Karno, yang dikenal memiliki atmosfer yang sangat intens berkat dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Namun, banyak yang berpendapat bahwa permintaan Bahrain untuk bermain di tempat netral adalah langkah yang menghindari tekanan dari ribuan supporter Indonesia yang siap memadati stadion dengan dukungan penuh semangat. Padahal, ketika timnas Indonesia bermain di Bahrain, supporter Indonesia yang hadir di tribun mendapatkan pembatasan, termasuk larangan mendekat ke para pemain, dan banyak aturan di luar dugaan. Namun supporter skuad Garuda disiplin terhadap aturan yang berlaku. Marten Paes, seorang kiper yang sangat menghargai dukungan dari para supporter, tampaknya merasa tak nyaman untuk meninggalkan stadion. Meskipun ada pembatasan ketat di Bahrain yang memisahkan supporter dari pemain, semangat para pendukung Indonesia sangat terasa. Hingga Marten Paes pun merasakannya. Gestur seperti ini menunjukkan bagaimana para pemain menghargai dukungan luar biasa yang diberikan oleh supporter, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Namun baru-baru ini, BFA menjelaskan keinginan bermain di luar Indonesia. Katanya siap tanding di level dunia, tapi kenapa takut main di kandang Garuda? Jangan khawatir, Indonesia hanya punya suara lantang dan semangat membara kepada tim kesayangan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Datang saja, biar lapangan yang bicara, bukan alasan yang dibuat-buat. قال إنه مستعد للمنافسة على المستوى العالمي، لكن لماذا تخشى اللعب على أرض جارودة؟ لا تقلقوا، إندونيسيا ليس لديها سوى الصوت العالي والحماس الشديد لفريقها المفضل، وهذا ليس شيئا تخاف منه، فقط تعال ودع الملعب يتحدث وليس اختلاق الأعذار. Federasi Sepak Bola Bahrain mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait ancaman dari netizen Indonesia terhadap para pemainnya di media sosial yang menurut mereka telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka khawatir bahwa jika pertandingan tetap digelar di Gelora Bung Karno, GBK, suasana yang tercipta dari dukungan luar biasa supporter Garuda akan semakin menambah tekanan mental pada para pemain Bahrain. Supporter Indonesia dikenal dunia dengan koreografi megah, chants yang menggema, serta semangat fanatik yang dinilai Bahrain akan membuat situasi semakin menantang bagi mereka. Bahrain menegaskan bahwa permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan bukanlah karena ketakutan menghadapi kekuatan timnas Indonesia di lapangan, melainkan lebih karena kekhawatiran akan tekanan mental yang datang dari luar lapangan, khususnya dari para supporter. Mereka merasa ancaman yang datang dari media sosial dan potensi intimidasi di dalam stadion bisa mengganggu konsentrasi dan mentalitas pemain, yang pada akhirnya memengaruhi performa di lapangan. Namun, permintaan ini disambut dengan respons tegas dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai bahwa alasan Bahrain untuk menghindari GBK hanya menunjukkan ketidaksiapan mereka dalam menghadapi atmosfer sepak bola yang penuh gairah. Shin Tae-yong menegaskan bahwa dukungan supporter adalah bagian dari sepak bola, dan setiap tim harus siap menghadapi tekanan tersebut di level internasional. Mengungkapkan bahwa tim Indonesia selalu menghormati lawan dan berkomitmen untuk menjaga sportivitas di setiap pertandingan. Ia menyayangkan bahwa permintaan Bahrain berpotensi mencederai semangat kompetisi, serta menegaskan bahwa timnas Indonesia siap bermain di mana saja. Shin Tae-yong memberikan tanggapan tegas terhadap permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mengganti lokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Shin, permintaan tersebut sangat tidak adil karena timnas Indonesia sudah menjalani laga tandang ke Bahrain, sehingga seharusnya Bahrain menerima giliran bermain di Indonesia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menilai bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memindahkan pertandingan dari Gelora Bung Karno, GBK, di Jakarta. Dalam konferensi persnya, Shin Tae-yong juga menyinggung reaksi keras netizen Indonesia terhadap Bahrain, yang menjadi salah satu alasan permintaan perubahan lokasi. Menurutnya, reaksi tersebut muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan wasit dalam pertandingan sebelumnya, di mana wasit Ahmed Alkaf memberikan perpanjangan waktu yang tidak masuk akal hingga menit ke-99, mengubah dinamika matematika internasional. Sehingga Bahrain berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Insiden ini memicu kemarahan besar di kalangan supporter Indonesia maupun penikmat bola mancanegara yang merasa keputusan wasit sangat merugikan tim nasional Indonesia. Orang Indonesia itu baik, mereka hanya bereaksi karena apa yang terjadi benar-benar tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong, merujuk pada kontroversi di pertandingan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa protes yang muncul di media sosial hanyalah bentuk kekecewaan terhadap ketidakadilan, bukan ancaman yang harus ditanggapi secara berlebihan. الجدل في المباراة السابقة. وشددت إندونيسيا على أن الاحتجاجات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن سوى شكل من أشكال خيبة الأمل إزاء الظلم، وليست تهديدا يجب الرد عليه بشكل مفرط. Jika menolak bermain di Indonesia, timnas Bahrain berpotensi dicoret dari keikutsertaan mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Contohnya sudah ada 2 tim yang dicoret karena menolak bermain di sebuah negara. Timnas Indonesia yang pernah dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika karena menolak bermain di Israel. Awalnya, timnas Indonesia finish sebagai juara grup di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Hasil itu membuat timnas Indonesia lolos ke babak kedua. Di babak ini, timnas Indonesia tergabung bersama Israel, Sudan, dan Mesir. Sesuai regulasi, timnas Indonesia harus menjalani laga kandang dan tandang kontra 3 negara di atas. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang mereka. Sementara untuk laga tandang di markas Indonesia, Israel siap bermain di tempat netral. Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, FIFA akhirnya mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Tak sampai di situ, PSSI juga dikenakan denda 5.000 franc, setara dengan 714,8 juta rupiah oleh FIFA. Kesimpulannya, jika Bahrain tetap bersikeras untuk tidak bermain di Jakarta dengan alasan kekhawatiran keselamatan, FIFA memiliki dasar yang kuat untuk memberikan sanksi berat, termasuk penghapusan dari kompetisi, seperti yang diterapkan pada beberapa tim sebelumnya dalam kasus yang melibatkan penolakan pertandingan. Tindakan tersebut dapat mencakup pencoretan dari kualifikasi Piala Dunia 2026, denda besar, hingga larangan berpartisipasi di kompetisi internasional lainnya dalam periode tertentu. So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
Thank you.